tidak akan pernah lagi berpartisipasi dalam Olimpiade. Rulan, kau jangan sampai gegabah. Zhao Rulan, tenangkan dirimu. Aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun. Bukankah ini semua demi menunjukkan kemampuan terbaikku di Olimpiade? Kau jangan sampai memutuskan jalan mundurmu sendiri, ya? Kepada Ayah Zhang. Kalian percayalah padaku. Berani kalian bertaruh? Taruhan saja. Siapa takut? Bos Emma datang. Bagus sekali. Bos Emma akan datang untuk menandatangani kontrak dengan kita. Tunggu sampai kontraknya selesai ditandatangani. Lalu biar Tuan Emma yang kaya raya itu membereskan kalian semua. Rakyat jelata yang bandel. Aduh, Tuan Emma yang kaya raya. Memangnya hanya menandatangani kontrak? Kau telepon saja. Nanti kami akan menemuimu. Tidak perlu repot-repot datang sendiri. Tidak apa-apa. Aku juga kebetulan ingin melihat langsung kehebatan sang juara. Ini putraku, juara Olimpiade tahun ini. Baru saja mengangkat 500 kg. Memecahkan rekor putra. 500 kg ini. Kurasa 10 tahun ke depan pun tidak akan ada yang bisa memecahkan rekor 500 kg-nya. Halo, Xiao Shu. Tawaranmu sangat serius. Aku akan mempertimbangkan kerjasama untuk menjadi duta merek. Kau orang Jepang, ya? Ya, tapi Olimpiade tidak mengenal batas negara. Lagi pula, ibuku juga orang Cina. Ibu San memang ibu yang hebat ya. Beliau berhasil membesarkan 2 juara Olimpiade. Terutama Zhao Rulan. Ahaha, Pak MA, Anda salah, kan? Zhao Rulan, dia bukan juara dunia. Dia hanyalah barang murahan. Apa? Kau bilang Zhao Rulan barang murahan? Ya. Dia memang barang murahan yang tidak tahu malu. Bukankah kau ibu kandung Zhao Rulan? Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu tentang putri kandungmu sendiri? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan barang murahan seperti dia. Aku tidak punya anak perempuan seperti itu. Sekarang aku adalah Nyonya Takahashi. Ibu dari juara Olimpiade. Hahaha. Kau benar-benar tidak menginginkan Zhao Rulan sebagai anak perempuanmu lagi? Dia mendapatkan nilai 0 dalam kompetisi. Baru saja dia mengaku sebagai anakku. Orang seperti itu tidak pantas menjadi anak perempuan saya. Benar. Harimau saja tidak memakan anaknya. Ruolan bagaimanapun juga adalah anakmu yang kau kandung selama 10 bulan. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padanya? Diam kau. Kalian berdua sampah. Apa hak kalian untuk membicarakan perasaan denganku? Kalian tidak pantas. Bukankah kalian hanya mengincar anakku karena dia mendapatkan medali emas Olimpiade? Ditambah lagi kontrak senilai 1 miliar yuan yang diberikan kepadaku oleh MA. Ingin menempel diri padaku. Ku bilang tidak mungkin. Jangan harap. Benarkah kau tidak menginginkan putri ini lagi? Anak perempuan yang memalukan dan hanya menghabiskan uang saja. Untuk apa menginginkannya? Melihatnya saja aku sudah merasa mual. Bisakah dia membawakan kontrak senilai 10 miliar dan hadiah berlipat 3 seperti putraku, Takahashi Chizake? Lalu, apakah kau tahu sebenarnya mengapa aku memberimu kontrak senilai 10 miliar dan 3 hadiah? Ah, tentu saja aku tahu. Bukankah kau memberikan kontrak dan 3 hadiah itu karena putraku baru saja memenangkan medali emas Olimpiade? Aku juga tahu Tuan MA. Setiap tahun kau selalu menandatangani kontrak dengan juara dunia yang paling berprestasi dan gemilang sebagai duta merek, kan? Tuan MA, keluarkan kontraknya. Anda sangat tulus. Aku sudah membujuk anakku untuk bekerja sama denganmu. Hahaha. Tanda tangani kontraknya, ya. Sekretaris kontrak. Ambilkan kontrak kita. Melihatnya, anakku yang tidak berguna ini bisa membawakanku kontrak senilai 10 miliar. Dan bisa menandatangani perjanjian duta besar dengan Tuan MA yang kaya raya. Sedangkan kamu, apa sih? Kau hanyalah aibku. Seumur hidup tinggal di desa Zhao. Mencari laki-laki kampung dan menikah begitu saja. Menghabiskan hidup tanpa prestasi apapun. Haha. Ibu, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dia? Bukankah Zhao Rulan dibiayai oleh orang kaya? Dia setidaknya bisa menjual dirinya. Dan bisa mendapatkan banyak uang. San Meifeng.
Bagaimana kau bisa begitu kejam pada putri kandungmu sendiri? Kau sama sekali bukan manusia. Diam kau. Nenek tua. Kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Dia sama sekali tidak pantas menjadi putriku. Kuberikan kau kesempatan terakhir. Apakah kau benar-benar tidak mengakui Zhao sebagai putrimu? Kau yakin ingin memutuskan hubungan dengannya? Ya, Tuan MA yang kaya raya. Siapapun yang mau, silakan saja. Pokoknya aku tidak mau. Baik sekali. Hahaha. Pak MA, apa maksudmu ini? Bukankah kau ingin menandatangani kontrak dengan kami? Kenapa kau malah merobek 11 kontrak ini? Ya, Pak MA. Aku mengajukannya dengan hati-hati. Kuncinya, nilai bisnisnya sangat besar. Apa yang kau lakukan ini? Oh, aku mengerti. Apakah kau merasa kontrak 1 miliar itu sedikit? Bersiaplah untuk memberiku kontrak dengan nilai lebih tinggi. Hei, baiklah, hanya kau. HMPH. Memang kau juara olimpiade, itu juga bagus. Tapi jika dibandingkan dengan Zhao Rulan, kau sama sekali bukan apa-apa, HMPH. Alasan aku memberikan San Meifeng kontrak 1 miliar dan 3 hadiah mewah. Semuanya karena wajah Zhao Rulan. Ada apa ini? Nyonya 8 begitu menghargai Zhao Rulan. Jangan-jangan selama kompetisi, Zhao Rulan benar-benar tidak curang? Dia juga tidak dibiayai. Berita-berita berbahasa Inggris itu. Dan juga iring-iringan mobil mewah di luar sana. Ternyata ada hubungannya juga dengan Tuan MA yang kaya raya. Jadi kita benar-benar salah mengira Ruolan. Meskipun Zhao Ruolan perempuan. Tetapi dalam olimpiade kali ini Zhao Ruolan langsung memecahkan rekor angkat besi olimpiade. Dan prestasi Zhao Ruolan kali ini jauh melampaui rekor sejarah. Lagi pula komite olimpiade melakukan pemeriksaan pada setiap peserta setelah pertandingan. Zhao Ruolan sama sekali tidak menggunakan doping. Bersih. Bersih sekali. Dan Zhao Rulan sekarang adalah citra perusahaan kita. Juru bicara siapa yang menghina Zhao Rulan? Artinya menghina aku, MA Jinshan. Luar biasa. Desa Zhao kita benar-benar melahirkan juara olimpiade. Benar sekali. Zhao Rulan memang membanggakan keluarga kita. Ya, mulai sekarang desa Zhao kita akan merasa bangga pada Zhao Rulan. Benar, kita semua, warga desa Shili dan sekitarnya juga punya. Betul, ya? Dengar tidak? Ruolan, dia tidak hanya bersih dan jujur, tetapi juga benar-benar juara olimpiade. Dia adalah kebanggaan kita. Kepala desa Ruolan, dia tidak membuat kita malu. Malah, dia mengharumkan nama desa Zhao kita. Apakah kita tidak perlu meninggalkan desa Zhao? Tidak perlu lagi, Rulan adalah kebanggaan desa kita. Dia juga mengharumkan nama leluhur kita. Tidak perlu pergi lagi. Haha. Terima kasih, kepala desa. Si Meifeng, kau dengar tidak? Orang kaya Emma sekarang sudah membuktikannya untukku. Akulah juara olimpiade pemecah rekor. Itu berarti angkatan 10 kati yang baru saja kulakukan sah. Jadi sekarang, bukankah sudah saatnya kalian menepati janji? Zhao Rulan, jangan terlalu kejam. Terlalu tega. Kalian tadi menghinaku. Membuatku berlutut. Baru tidak kejam. Tidak berani membasmi semuanya. Kalian sebaiknya patuhi perjanjian sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak hanya akan memandang rendah kalian. Tapi aku juga akan memberitahu semua orang. Keluarga kalian ingkar janji. Perjanjian? Perjanjian apa? Zhao Rulan, silakan katakan saja. Aku ada di sini hari ini. Aku akan membantumu memperjuangkan keadilan. Ah, orang terkaya di kalangan penunggang kuda tidak ada perjanjian apapun. Kami hanya bercanda. Orang terkaya di kalangan penunggang kuda itu, mereka yang ingin bertaruh dengan Zhao Rulan. Jika Zhao Rulan tidak bersalah dan memiliki prestasi olimpiade, maka seluruh keluarga mereka akan berlutut dan meminta maaf kepada seluruh penduduk desa. Dan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam olimpiade. Jika Zhao Rulan benar-benar mengukir sesuatu, maka Zhao Rulan harus memegang papan nama juara bela diri di kuil leluhur kami. Dan berlutut untuk meminta maaf kepada mereka. Tapi sekarang merekalah yang kalah. Mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada Zhao Rulan. Sekarang mereka bersiap untuk mengingkari janji. Maaf. CK, kalian sekumpulan petani kampung. Apa hak kalian membuat kami berlutut dan meminta maaf? Kami bangsawan Jepang yang mulia. Kenapa petani kampung? Bukankah aku dulu juga orang desa?
Sampai sekarang KTP-ku masih alamat desa. Bangsawan Jepang, hebatnya apa? Lalu bagaimana dengan bangsawan Fusang kalian? Menikmati sumber daya dan kondisi yang begitu baik. Hasilnya angkat beban saja kalah dari orang jelek. Kalian ini idiot atau cacat mental? Hari ini aku yang berkuasa. Keluarga kalian harus menepati janji. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan terhadap kalian. Masya Oben, aku menyarankanmu untuk tidak merusak hubungan baik kita karena barang murah ini. Kalau tidak, kau akan mengalami kerugian besar. Kau berani mengancamku? Silakan, coba saja. Aku, Martin Shan, selalu bertindak jujur dan benar. Aku tidak takut pada kalian. Tuan MA, kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kau adalah orang terkaya. Seharusnya kau membantu kami kaum bangsawan. Bukannya orang-orang desa ini. Aku hanya mengakui kebenaran. Tidak pernah mengakui kelas atas atau kelas bawah. Lagi pula di sini, semua orang sama. Tidak ada perbedaan mulia atau rendah. Kuberikan kalian kesempatan terakhir. Segera penuhi janji kepada Zha Urwanan. Kalau tidak, aku akan membayar harganya. HMPH, kami adalah kaum bangsawan dengan darah biru. Kami tidak akan berbicara dengan orang-orang desa ini. Baiklah, kalian begitu curang kepada Zha Urulan. Maka aku akan membela haknya. Beritahu semua mitra bisnis kita. Seluruh wilayah Daxia memblokir keluarga San Meifeng. Dan tidak boleh meminta klarifikasi kepada Takahashi Haru. Benar. Apa? Cabang perusahaan kita di Daxia diboikot pemasok dan pelanggan? Saya Long Ai. Apa? Lebih dari 10 kontrak iklan saya dibatalkan semua? Apakah saya orang yang tidak dapat dipercaya? MA, orang terkaya, kau serius? Kalian ingkar janji. Tapi aku, MA Jinshan, selalu menepati janji. Kataku akan memboikot kalian. Maka akan kuboikot satu persatu. MA, orang terkaya. Zha Urulan ini sebenarnya memberimu. Apa sih sampai? Kamu rela menyinggung kita dengan segala cara? Aku akan melawan kalian juga. 2 kata. Aku hanya membantu Zha Urulan membereskan sampah-sampah pengkhianat seperti kalian. Tuan MA berkata dengan baik. San Meifeng bukan hanya wanita murahan yang meninggalkan suami dan anaknya. Dia juga membantu Jepang. Membuli orang bodoh seperti kita. Harus dibereskan. Masih berani merusak papan nama juara bela diri kita. Kalian tidak merasa jijik? Tuan MA, orang terkaya MA. Semua salah kami. Kami minta maaf kepada Anda. Berikan kami satu kesempatan lagi, ya? Shulan, putriku sayang. Ibu ini. Cepatlah bantu ibu memohon kepada Tuan MA yang kaya raya. Jangan blokir kami. Bukankah kau sudah memutuskan hubungan denganku? Kenapa sekarang kau datang meminta tolong padaku? Orang murahan ini? Kalian itu orang-orang kelas atas. Keturunan bangsawan. Meminta Zha Urulan, barang murah seperti itu, kau tidak merasa malu? Zha Urulan, aku perintahkan kau untuk segera melamar untuk kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku berubah wajah. Baiklah, kalau begitu sekarang kau berlutut dan minta maaf kepada ayahku dan semua orang di desa Zhao. Itu tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Baiklah, Zha Urulan. Karena kau begitu tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. San Weifeng, apa yang ingin kau lakukan? Tuan MA, kau benar-benar bertekad untuk membantu Zha Urulan, ya? Kau tidak takut aku akan membocorkan rahasiamu? Kita putus saja. Maksudmu apa? Zha Urulan sama sekali bukan juara dunia. Apalagi bukan pemecah rekor apapun. Kau sudah menandatangani kontrak dengan Zha Urulan lebih dulu. Jika dia memiliki skandal yang tersiar, pasti akan sangat mempengaruhi citra perusahaan kalian. Kau, untuk menghindari rusaknya citra perusahaan kalian, maka membela Zha Urulan dengan membalikan fakta. Untuk membangun popularitasnya. Aku tidak salah kan? Kau ini sedang berasumsi buruk. HMPH. Benar, tanpa bukti. Itu adalah fitnah, perempuan murahan seperti kau. Yang menggigit lidahnya sendiri. Membutuhkan bukti apa lagi? Anak perempuan yang dibesarkan oleh seorang sampah.
Dia tidak pernah menerima pelatihan profesional. Dan juga belum pernah melihat dunia luar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi juara? Selain karena dukungan dari konglomerat kuda itu. Saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Oh, jadi begitu. Tidak menyangka para kapitalis kaya raya kalian demi uang melakukan apa saja tanpa pandang bulu. Kurasa Tuan Emma kaya itu pasti juga kenal orang kaya yang menanggung Zhao Rulan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menandatangani kontrak lebih awal dengannya? Aduh, bahkan aku berani menebak. Orang kaya yang menanggung jalang Zhao Rulan itu adalah kamu, Tuan Emma. Kau pukul aku. Zhao Rulan yang begitu luar biasa. Bagaimana bisa ada ibu semena-mena sepertimu? Seandainya bukan karena kau ibu dari Zhao Rulan, aku sudah menamparmu sampai mati. Kau diberi kesempatan tapi tidak tahu diri. Meragukan aku sudah cukup. Tapi berani menghina Zhao Rulan? Kau benar-benar mencari kematian, teman. Yang kukatakan adalah fakta. Orang yang belum pernah ikut kompetisi justru memenangkan kejuaraan dunia. Siapa yang akan percaya? Bukan hanya aku yang meragukannya. Semua orang di desa Zhao kalian juga meragukannya. Ini membuktikan bahwa Zhao Rulan sama sekali bukan juara olimpiade. Apa kau baru saja buta? Kau tidak melihatku mengangkat 600 kg dan mengalahkan anakmu barusan? Meskipun kau bisa mengangkat 600 kg. Itu juga sudah terukir, sudah menjadi kenyataan. Sampai sekarang masih keras kepala. Tidak menyayangi putrimu sendiri, ya? Harus menjelek-jelekan dia. Yang keras kepala itu kamu. Karena wanita murahan itu kau batalkan kontrak dengan kami. Kau benar-benar tidak masuk akal. Silakan katakan apapun yang kalian mau. Lagi pula, prestasi dan kemenangan saya bukanlah sesuatu yang kalian banggakan. Sebaliknya, perbuatan kalian semua akan mendapat balasan. Kau wanita murahan. Saat pertandingan kau curang. Sekarang dikepung oleh Ma Jinshan lagi. Kau pikir dengan Ma Jinshan membelamu, kau bisa memutarbalikan fakta dan menindas keluarga kami? Tidak mungkin. Anakku lah juara olimpiade. Kau meremehkan kekuatan seorang juara olimpiade. Benar, kau adalah juara olimpiade. Satu kalimatku saja bisa membuatmu kehilangan muka. Dan hancur reputasinya. Bahkan putra Tuan Ma yang sombong itu akan ikut terseret. Dan wakil presiden Komite Olimpiade Internasional, Tuan Miyamoto, adalah orang Fukushen kita. Lebih lagi, dia adalah teman baikku. Jika aku mengatakan hal ini padanya, dia pasti akan selamanya melarang Zhao Rulan berpartisipasi dalam pertandingan olimpiade. Dan juga akan selamanya mencabut dukungan sponsormu, Tuan Ma yang kaya raya. Tuan Ma, kau sangat kuat. Tapi kami juga tidak lemah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ada apa-apa serang aku saja. Untuk apa melibatkan orang yang tidak bersangkutan? Zhao Rulan tidak bisa. Tenang saja. Mereka tidak akan bisa mencabut dukungan sponsor saya. Dia tidak punya kemampuan itu, HMPH. Penasaran? Kalian mengakui bahwa Zhao Rulan lebih baik darimu. Apakah sesulit itu bagimu? Omong kosong. Zhao Rulan itu hanya ayam liar yang tidak tahu malu. Di mana dia lebih baik dari anakku? Sekarang, kau harus membatalkan pemblokiran terhadap kami. Atau mengungkap skandal menjijikanmu. Lalu biarkan suamiku melaporkanmu ke Wakil Ketua Komite Olimpiade Internasional. Pilih sendiri saja. Masih belum cukup, Zhao Rulan harus membawa papan nama. Dan berlutut meminta maaf padaku. Bersujud mengakui bahwa kau adalah orang yang tidak berguna. 3 menit lagi hasil pertandinganku akan keluar. Nanti kalian akan tahu siapa yang benar-benar sampah. Zhao Rulan, berhentilah berjuang sia-sia. Aku tidak akan termakan omonganmu. Ma Jinshan, cepat putuskan pilihanmu. Kau wanita murahan yang sangat tak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang kalah. Tidak menepati janji saja sudah cukup buruk. Bahkan balik menuduhku. Kesucian Tuan Ma dan Zhao Rulan. Kalian tidak bisa menerima kekalahan, hanya bisa menggonggong. Kalah saja tidak mau mengakui. Masih juga berkelit. Malu sedikit saja tidak punya. Tuan Ma, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak ingin mempersulitmu. Tuan Zhao, tenang saja, karena kami telah memilihmu sebagai juru bicara perusahaan kami. Kami akan bersamamu menghadapi apapun. Sedikit masalah kecil tidak akan mampu mengalahkan kita. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sekarang juga aku akan mengumumkan ke seluruh dunia. Kalian yang bersekongkol jahat, mencoreng olimpiade. Dan kami juga akan mengadu ke Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional. Kau, orang terkaya, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi sponsor. Pemuda Takahashi ini benar-benar berani. Berani-beraninya memfitnah juara olimpiade perusahaan kita. Dia benar-benar keterlaluan. Percepat. Kita harus cepat sampai ke desa Zhao. Berikan keadilan dan nama baik pada Zhao Rulan.
Sekarang aku sudah menyebarkan perbuatan kalian berdua, sepasang kekasih bajingan, ke internet. Kalian tunggu saja akibatnya. Tuan MA, ada masalah. Takahashi Chiku memanfaatkan status juaranya untuk mencemarkan nama baikmu di internet. Sekarang menyebabkan perusahaan kita terkena dampaknya. Saham kita sudah mulai turun. Dan ada orang yang menyerangmu dan Zhaorulan secara fisik. Sekarang postingan yang menghina kalian berdua sudah menyebar kemana-mana. Bagaimana? Sudah tahu betapa hebatnya kami, kan? Tidak masalah, hasil ujian Zhaorulan akan segera keluar. Nanti kalian tunggu saja akan diterjang opini publik. Aduh, lagi-lagi menampar mukaku. Hei, aku mohon, silakan tampar mukaku. Zhaorulan, barang murahan seperti dia, bahkan pria tampan pun tidak bisa dibandingkan dengan anakku. Tuan MA, sekarang aku sarankan kau cepat-cepat minta maaf kepada kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Cepat lihat, para pemimpin daerah sudah datang. Lihat, para pemimpin kota dan provinsi bahkan datang. Desa Zhao kita hari ini benar-benar ramai ya. Ada apa hubungannya dengan desa Zhao kalian? Para pemimpin ini pasti tahu bahwa anakku memenangkan juara olimpiade. Mereka datang khusus untuk memberi selamat. Para pemimpin besar ini bisa datang ke desa kalian. Bisa dibilang kalian semua rakyat jelata ini telah mengambil keuntungan besar dariku. Pak MA, orang kaya raya itu, lihatlah, jaringan koneksi kita tak kalah denganmu. Jika kau masih tidak mau meminta maaf dan memberikan ganti rugi, maka kau akan bernasib buruk di jalanan ini. Kalian semua orang kecil ini memang suka merasa paling benar. Hari ini, siapa sebenarnya yang akan bernasib buruk? Pak Pimpinan, ini anak saya. Dia adalah juara olimpiade tahun ini. Ya. Zhaorulan. Cepatlah. Hahaha. Dalam olimpiade kali ini kau tidak hanya memecahkan rekor angkat berat yang sudah tertunda selama 20 tahun. Tetapi juga menjadi juara olimpiade yang paling mempesona dan paling bersinar. Membanggakan Amerika. Pak Bos. Anda salah. Juara olimpiade ada di sini. Dia adalah anak saya, Zhaorulan. Dia hanyalah barang murah. Bagaimana mungkin dia juara olimpiade? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini adalah kampung halaman juara bela diri. Semua orang mewarisi semangat juang dari keturunan juara bela diri. Nona Zhaorulan memang seorang wanita. Tetapi di negara kita, wanita selalu menunjukkan kemampuan yang tak kalah dari pria. Mengapa dia tidak bisa menjadi juara olimpiade? Apa itu kampung halaman juara bela diri? Hanya tempat pembuangan sampah saja. Sekumpulan orang tidak berguna. 10 tahun lalu suamiku mengalahkan Zhao Daming. 10 tahun lagi, anakku tetap akan mengalahkan seluruh desa mereka. Oh ya. Dan wanita murahan ini. Dia, demi memenangkan pertandingan. Dia bahkan mengukir sesuatu. Oh ya, ku beritahu kau. Saat dia mengikuti pertandingan olimpiade, dia juga menyukai barang-barang mewah. Bahkan dibiayai oleh MA Jinshan. Kalian benar-benar mempermalukan kita semua. Para pemimpin, tolong jangan sampai ditipu oleh mereka berdua. Brengsek. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyebarkan fitnah terhadap Zhaorulan dan Tuan MA? Kalian masih berdiri bengong? Cepat minta maaf kepada Zhaorulan dan Tuan MA. Dan juga meminta maaf kepada semua warga desa. Pak Pemimpin, mereka berdua bersekongkol untuk menindas kami. Bagaimana mungkin kami malah harus meminta maaf kepada mereka? Zhaorulan lah yang memalsukannya. Seharusnya dialah yang dihukum. Kejadian hari ini, kami sudah sangat mengerti dalam perjalanan ke sini. Keluarga kalianlah yang sejak awal. Mereka membuli teman sekelas Zhaorulan. Sekarang, saya beri kalian dua pilihan. Kalian minta maaf dengan jujur. Atau saya masukkan kalian ke daftar orang yang tidak diinginkan. Sehingga kalian tidak akan pernah bisa datang ke Daxia lagi. Jangan meremehkan saya. Saya sudah berada di Daxia selama puluhan tahun. Setengah dari aset saya ada di Daxia. Aku tidak bisa meninggalkan gedung ini. Ya, Pak, Bu. Beri aku kesempatan lagi. Bukankah kalian sangat sombong? Bukankah kalian menunggu untuk ditepuk muka? Sekarang, apakah kalian tidak senang? Aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Yaitu menepati perjanjian dengan Zhaorulan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Dengan kemampuan kalian, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kami. Jangan berpikir bahwa karena satu barang dagangan, kalian bisa saling berkhianat.
Benarkah kalian pikir aku mudah diintimidasi? Taro bukan hanya saudagar kaya dari Jepang, tetapi juga bangsawan. Meminta dia meminta maaf kepada kalian? Mustahil. Ku beritahu, di desa Zhao saya tidak akan membiarkan kalian orang Jepang bertindak semena-mena. Bertingkah semena-mena. Hahaha, jangan kira kalian bisa sepenuhnya menghancurkan saya di gedung itu dan memutus jalan keluar saya. Saya beritahu kalian, saya bangsawan Jepang. Masih banyak dana di Jepang. Pulang ke negara sendiri, aku tetap bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Sebaliknya kalian, jangan kira aku tidak tahu kalian dan Ma Jinshan sekawan. Tunggu sampai aku pulang. Aku pasti akan menceritakan kepada semua orang tentang bagaimana kalian saling melindungi, berkomplot, dan menindasku. Saat itu, kalian akan menjadi bahan tertawaan internasional. Selain itu, kami juga akan mengadukan kalian ke Wakil Ketua Komite Olimpiade Internasional. Aku akan membuat kalian seumur hidup tidak bisa ikut Olimpiade. Kalian ini memang buta. Faktanya adalah Zhang Ruolan adalah juara Olimpiade yang prestasinya lebih tinggi daripada Takahashi Chizuru kalian. Perhatikan baik-baik, masih ada 1 menit lagi. Aku akan membuat kalian semua menyaksikan kekuatan luar biasa Zhao Ruolan. Kacamata. Seorang atlet yang menggunakan obat terlarang dan mendapat nilai 0. Memangnya punya kekuatan apa? Aku beritahu kamu. Prestasi Olimpiade itu. Di hadapan seluruh dunia, kalian sekarang saling melindungi dan memujinya. Itu tidak ada gunanya. Kalian memujinya setinggi langit. Sampai saat kemampuannya terungkap, dia jatuh pasti akan melukai kalian semua yang melindunginya. Benar, sayang. Zhao Ruolan hanyalah alat mereka. Hanya sebuah vas bunga saja. Seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa melampaui anak kita. Hahaha Zhao Ruolan. Aku menasihatimu dengan tulus. Sebelum masalahnya menjadi besar, segeralah akui bahwa kau bukan juara Olimpiade. Kalau tidak, jika masalahnya membesar, bukan hanya kau dan ayahmu yang tidak berguna ini yang tidak akan bisa menyelesaikannya. Bahkan orang terkaya seperti Emma sekalipun akan kau libatkan. Aku bersih dan tidak bersalah. Aku tidak takut memperbesar masalah ini. Sepertinya kau tidak akan menyerah sebelum melihat akibatnya. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Ma sudah dalam masalah. Sekarang hujatan di internet semakin intens. Semua orang mencegahmu dan Zhao Ruolan. Zhao Ruolan adalah juara paling hebat dalam sejarah Olimpiade kita. Bakat yang langka, 100 tahun sekali muncul. Tidak boleh ada yang berani menghinanya. Segera telepon dan batalkan hasil angkat besi orang-orang seperti Takahashi. Dan haramkan dia seumur hidup mengikuti Olimpiade. Hanya sedikit opini publik itu? Kau berani mengancamku? Apa kau kira aku, Ma Jinshan, orang terkaya ini, orang yang mudah ditaklukkan? Aku sudah menekan semua trending topik. Dan membuat orang-orang mencabut gelar Takahashi yang suka minum. Apakah Ma Jinshan bisa seenaknya hanya karena dia kaya? Kaya bukan berarti bisa seenaknya. Itu untuk kalian semua yang menyebarkan gosip. Akulah yang memiliki kemampuan untuk benar-benar membungkam kalian. Apakah Ma Jinshan pantas bersikuku pada kita karena wanita murahan itu? Kalian tidak menaati perjanjian. Menenangkan saudara-saudariku dari Tiongkok. Kau menghina juara besar pendekar kami. Apakah pantas kau memperlakukan kami seperti ini? Apakah kalian benar-benar tidak memikirkan konsekuensi dari penghinaan kalian? Hahaha. Aku tidak peduli seberapa hebat kalian di Jepang. Setelah sampai di Tiongkok, meskipun hanya cacing tanah, kalian harus patuh. Kemenangan Olimpiade adalah ajang internasional. Kau, Ma Jinshan, tidak akan bisa melindunginya. Tuan Dongbei, lama tak jumpa. Selamat atas kemenanganmu, Takahashi. Kau telah memenangkan Olimpiade sebanyak N kali dan memecahkan rekor dunia kali ini. Kau benar-benar telah mengharumkan nama Takahashi. Karena kita terburu-buru dan memenangkan penghargaan, maka saya secara khusus datang untuk mengucapkan selamat kepadamu. Tuan Kongming, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dipercaya dan merasa khawatir tentang Buddha Zhang. Kau dengar? Sial, bahkan Ketua Komite Olimpiade Internasional memuji saya tanpa henti. Dengan apa kau bisa dibandingkan denganku? Benar, kau ini barang murah yang bahkan masih mengukir sesuatu untuk ikut kompetisi. Masih bermimpi ingin menjadi juara Olimpiade.